Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rama Basri, NIM S1E12201 dari kelas ganjil. Baiklah, di sini saya akan presentasikan mengenai makalah aljabar linear. Yang pertama ada citra digital, yaitu citra grayscale. Baik, di sini kita akan melihat pertama citra atau gambar. Dalam bahasa Latin, imago adalah suatu representasi kemiripan atau imitasi dari suatu proyek, objek, atau benda. Citra dapat dikelompokkan menjadi citra tampak atau citra tidak tampak. Hanya citra digital yang dapat memperoleh dan mengubah kemiripan atau imitasi suatu objek atau benda. Nah, citra dapat dikelompokkan menjadi citra tampak dan citra tidak tampak. Jika hendak diolah dengan komputer, kita harus mengubahnya dulu menjadi citra digital. Misalnya foto di-scan dengan scanner, persebaran panas tubuh, foto yang ditangkap dengan kamera inframerah dan diubah menjadi informasi numeris, dan komposisi bagian dalam tubuh yang ditangkap dengan bantuan pesawat sinar X dan sistem deteksi radiasi. Nah, citra digital juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dua variabel f, x, dan y, di mana x dan y adalah koordinat spasial dan nilai f, x, y adalah variabel intensitas citra pada koordinat tersebut. Nah, teknologi dasar untuk menciptakan dan menampilkan warna pada citra digital berdasarkan pada penelitian bahwa sebuah warna merupakan kombinasi dari 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, ketika sebuah citra diubah ke dalam bentuk digital, bermacam-macam proses pengolahan citra dapat diperlakukan terhadap citra tersebut. Proses pengolahan numerik dari gambar tersebut, dalam hal ini yang diproses adalah masing-masing piksel atau titik dari gambar tersebut. Salah satu teknik pemrosesan citra memanfaatkan komputer sebagai peranti lunak memproses masing-masing piksel dari sebuah gambar. Oleh karena itu muncul istilah pemrosesan citra secara digital atau digital image processing. Sing termasuk rumusan masalah ada yang pertama itu mengetahui apa itu citra digital, kedua mengetahui bagaimana cara pengolahan citra, ketiga mengetahui elemen-elemen citra, 4 mengetahui apa itu citra grayscale, 5 mengetahui bagaimana penerapan citra grayscale. Kemudian kita masuk pada pengertian citra. Nah, citra digital sebuah matriks di mana indeks baris maupun kolomnya menyatakan sebuah titik pada citra tersebut dan elemen matriksnya yang dikenal sebagai elemen gambar atau pictures elemen, pixels menyatakan tingkat keabuan di titik tersebut. Nah, jadi informasi yang di dalamnya itu bersifat diskret. Nah, citra digital tidaklah selalu merupakan hasil langsung dari data rekaman sebuah sistem, tetapi terkadang merupakan hasil rekaman data yang sifatnya kontinu seperti gambar pada monitor TV, foto, dan sinar X. Dengan begitu, untuk memperoleh suatu citra dibutuhkan sebuah proses konversi, sehingga selanjutnya citra tersebut bisa diproses menggunakan komputer. Baik, di sini ada rumusnya dan ini gambarnya. Nah, sekarang pengolahan citra digital. Nah, secara umum pengolahan citra digital menunjuk pada pemrosesan gambar 2 dimensi menggunakan komputer. Dalam konteks yang lebih luas, pengolahan citra digital mengacu pada pemrosesan setiap data 2 dimensi. Citra digital merupakan sebuah titik array yang berisi nilai-nilai real maupun kompleks yang direpresentasikan dengan deretan bit tertentu. Citra digital dapat didefinisikan secara matematis sebagai fungsi intensitas dalam dua variabel x dan y. Pengolahan citra image processing adalah pemrosesan citra, khususnya dengan menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Nah, pengolahan citra ini sangat diperlukan karena walaupun citra sangat kaya dengan informasi, namun seringkali citra mengalami penurunan mutu degradasi. Misalnya mengandung cacat atau deraw noise, warnanya terlalu kontras, kurang tajam, kabur, atau blurring, dan sebagainya.
Nah, tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi berkurang. Nah, komputer menggunakan sistem bilangan biner. Untuk memecahkan masalah ini dengan menggunakan sistem bilangan biner ini, citra dapat diproses dalam komputer yang sebelumnya mengekstrak informasi citra analog asli dan mengirimnya ke komputer dalam bentuk biner. Nah, proses ini disebut dengan digitalisasi. Nah, titik koordinatnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti ini. Nah, kita masuk ada beberapa elemen-elemen yang ada dalam citra. Kita bisa lihat yang pertama itu ada warna. Nah, warna adalah persepsi yang dirasakan oleh sistem visual manusia terhadap panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh objek. Setiap warna mempunyai panjang gelombang, dan warna yang diterima oleh mata merupakan hasil kombinasi cahaya yang panjang. Kombinasi warna yang memberikan tentang warna yang paling lebar adalah red, atau merah, green, hijau, dan blue biru. 2 ada kecerahan atau brightness. Kecerahan juga atau intensitas cahaya pada sebuah piksel di dalam citra bukanlah intensitas yang real, tetapi sebenarnya adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Nah, ketiga ada kontras. Nah, kontras ini menyatakan sebaran terang dan gelap di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Nah, pada citra kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar secara merata. Yang keempat ada kontur. Kontur adalah keadaan yang ditimbulkan oleh perubahan intensitas pada piksel yang bertetangga karena adanya perubahan intensitas mata manusia. Mata manusia dapat mendeteksi tiap tepi objek dalam citra. Yang kelima ada bentuk atau shape. Nah, kelima ini adalah properti intrinsik dari objek 3 dimensi, yang dimana pada umumnya citra yang dibentuk oleh mata merupakan citra dwimatra, 2 dimensi, sedangkan objek yang dilihat umumnya berbentuk trimatra atau 3 dimensi. Nah, yang keenam ada tekstur. Tekstur ini diartikan sebagai distribusi spesial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Nah, jadi tekstur tidak dapat didefinisikan untuk sebuah piksel. Sistem visual manusia menerima informasi citra sebagai suatu kesatuan. Nah, yang ketujuh ada waktu dan pergerakan. Respon atau sistem visual tidak hanya berlaku pada vektor ruang, tetapi juga pada vektor waktu. Sebagai contoh, bila citra diam ditampilkan secara cepat akan berkesan melihat citra yang bergerak. Nah, yang terakhir ada deteksi dan pengenalan. Dalam mendeteksi dan mengenali suatu citra, ternyata tidak hanya sistem visual manusia saja yang bekerja, tetapi juga ikut melibatkan ingatan dan daya pikir manusia. Masuk di pengertian citra grayscale. Nah, citra grayscale ini merupakan citra yang memiliki satu kanal warna. Pada citra grayscale 8 bit, setiap piksel memiliki nilai intensitas warna yang memiliki variasi sebanyak 2 kali 8 sama 256 derajat warna, atau dari 0 sampai dengan 255. Dan nilai intensitas pada citra ini merupakan representasi dari derajat keabuan, di mana nilai 0 menyatakan warna hitam sempurna dan nilai 255 menyatakan warna putih sempurna. Nilai intensitas antara 0 sampai dengan 255 merupakan warna abu-abu. Nah, citra grayscale seringkali perhitungan dari intensitas cahaya pada setiap piksel spektrum elektromagnetik single band. Nah, citra grayscale disimpan dalam format 8 bit untuk setiap sampel piksel, yang memungkinkan sebanyak 256 intensitas. Untuk mengubah citra berwarna yang mempunyai nilai matrik masing-masing R, G, dan B menjadi citra grayscale dengan nilai X, maka konversi dapat dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai R, G, dan B. Citra dengan derajat keabuan berbeda dengan citra RGB. Citra ini didefinisikan oleh satu nilai derajat warna, umumnya bernilai 8 bit, sehingga intensitas kecerahan warna sampai 256 level dan kombinasi warnanya 256 varian. Untuk mengkonversikan citra yang memiliki warna RGB ke derajat keabuan bisa menggunakan rumus berikut.
masuk pada pembahasan pada penerapannya. Di sini sudah tampak kodenya. Zoom. Seperti ini, dan kemudian hasil penerapannya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah contoh penerapan pertama. Dan ini contoh penerapan kedua. Baiklah, itu tadi makalah mengenai citra digital, citra grayscale. Sekarang saya akan menjelaskan makalah penerapan aljabar dalam menentukan kemiripan dua buah dokumen. Nah, pertama masuk di latar belakang. Nah, aljabar linear berperan penting di hampir semua bidang matematika. Sebagai contoh, aljabar linear menjadi dasar dalam menjelaskan geometri secara modern, termasuk dalam mendefinisikan objek-objek dasar seperti garis, bidang, dan rotasi. Analisis fungsional, salah satu cabang matematika analisis, dapat dianggap sebagai penerapan aljabar linear dalam ruang fungsi. Nah, aljabar linear juga dipakai dalam banyak bidang ilmu dan bidang teknik karena kemampuannya memodelkan banyak fenomena alam dan mencari solusi model tersebut dengan efisien. Nah, pada sistem non-linear, aljabar linear sering digunakan sebagai hampiran linear. Berdasarkan pada fakta turunan dari fungsi multivariabel di satu titik adalah pemetaan linear yang terbaik dalam menghampiri nilai fungsi di sekitar titik tersebut. Nah, salah satu metode yang populer adalah quotient similarity. Quotient similarity adalah metode yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua buah vektor berdasarkan sudut kosinus antara vektor-vektor tersebut. Dalam konteks analisis teks, vektor-vektor ini mewakili representasi matematis dari dokumen yang akan dibandingkan. Dengan menggunakan quotient similarity, kita dapat menentukan seberapa mirip atau sejauh mana dua dokumen memiliki kesamaan dalam hal konten. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya rumuskan yang pertama, bagaimana metode vektor space model dan matriks dalam mendeteksi adanya plagiarisme atau kemiripan dua buah dokumen. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian vektor. Nah, vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan memiliki arah. Setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang vektor. Jika dilambangkan dengan tanda panah. Besar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah, vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Vektor sering ditandai sebagai unsur vektor tersebut yang ditulis berurutan atau seperti matriks satu kolom yang memakai notasi vektor satuan seperti ini. Nah, panjang sebuah vektor dalam ruang Euklidan 3 dimensi dapat didefinisikan seperti rumus berikut. Yang kedua ada operasi vektor. Nah, yang pertama ada beberapa operasi dasar. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini melibatkan penjumlahan komponen yang sesuai dari vektor yang sama dimensi. Yang hasilnya adalah baru dengan komponen-komponen yang dijumlahkan. Misalkan terdapat dua vektor seperti ini. Nah, untuk menjumlahkan vektor ini cukup dengan menjumlahkan komponen-komponen yang sesuai. Nah, hasil penjumlahan vektor adalah vektor baru dengan komponen yang dijumlahkan. Seperti ini. Dan jadi hasil penjumlahan vektor F dan W adalah vektor 1, 7, dan 1. Komponen pertama dari hasil penjumlahan adalah 1. Komponen kedua adalah 7 dan komponen ketiga adalah 1. Yang kedua ada pengurangan vektor. Nah, pengurangan vektor melibatkan pengurangan komponen yang sesuai dari vektor yang sama dimensi. Hasilnya adalah vektor baru dengan komponen-komponen yang dikurangkan. Misalkan terdapat dua vektor berikut.
Nah, untuk mengurangkan vektor-vektor ini cukup dengan mengurangkan komponen-komponen yang sesuai. Nah, yang ketiga ada perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini melibatkan perkalian vektor dengan skalar bilangan. Setiap komponen vektor dikalikan dengan skalar yang sama. Nah, hasilnya vektor baru dengan komponen-komponen yang dikalikan dengan skalar. Misalkan terdapat sebuah vektor seperti berikut. Nah, perkalian skalar ini dilakukan dengan mengalihkan setiap komponen vektor dengan skala tersebut. Perkalian skalar K dengan vektor V dapat dilakukan seperti yang di bawah ini. Yang keempat, ada produk dot, inner product. Nah, produk dot antara dua vektor menghasilkan bilangan yang merupakan jumlah perkalian komponen yang sesuai dari kedua vektor. Nah, produk dot antara vektor V dan W dapat dihitung seperti pada gambar. Dan jadi hasilnya dari produk dot antara vektor V dan W adalah 8. Nah, ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian ada subruang. Subhimpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V2. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan sebagai subruang V adalah seperti berikut ini. Nah, yang kelima ada plagiarisme. Nah, plagiarisme ini adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan atau persetujuan yang sesuai. Nah, ini mencakup penyalinan kata-kata, frasa, kalimat, atau paragraf dari sumber asli tanpa memberikan atribusi yang tepat serta menggunakan ide, konsep, atau gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak. Nah, hal ini melibatkan kutipan langsung yang disertai dengan tanda kutip dan tulisan sumber yang sesuai serta pengutipan tidak langsung dengan memberikan referensi yang jelas kepada sumber asli. Nah, selain itu langkah-langkah seperti materi dengan baik, mengembangkan gaya penulisan yang unik, dan menghindari penyalinan teks secara harfiah juga penting untuk mencegah plagiarisme. Nah, kita masuk ke consent similarity. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua vektor berada dalam hubungan serupa atau sejajar multidimensi. Ini adalah metrik yang umum digunakan dalam bidang pengolahan bahasa alami, pemulihan informasi, dan analisis data. Untuk memahami consent similarity, kita perlu memahami konsep dari ruang vektor itu sendiri. Nah, dalam ruang vektor, setiap dokumen atau teks direpresentasikan sebagai vektor numerik yang memiliki panjang dan arah. Nah, vektor ini dapat dinyatakan sebagai kumpulan komponen numerik yang memiliki fitur-fitur atau kata-kata dalam dokumen tersebut. Consent similarity ini dihitung berdasarkan sudut antara dua vektor dalam ruang vektor. Semakin dekat sudut antara dua vektor ke nol, semakin mirip atau serupa kedua vektor tersebut. Nah, termasuk pada pembahasan. Nah, salah satu penerapan konsep aljabar ini dan vektor adalah model ruang vektor. Nah, dalam hal ini, dokumen yang akan diperiksa dikonversi dahulu menjadi vektor berukuran n kali 1, di mana n adalah banyaknya kata berbeda yang ada dalam dokumen sebagai kamus, kata atau vocabulary atau indeks kata. Kata-kata tersebut akan membentuk ruang vektor berdimensi n. Nah, setiap dokumen maupun query dinyatakan sebagai vektor W. Nilai W menyatakan jumlah kemunculan setiap kata I di dalam query atau dokumen dan frekuensi. Nah, berikut adalah contohnya. Misalkan kata pertama beruang. Nah, dia akan frekuensinya yaitu 2. Nah, secara matematisnya banyak kata berbeda yang ada itu ada 13, yang artinya representasi kalimat judul sebagai vektor misal J dengan ukuran 13 merupakan subruang di R pangkat 13.
Nah, lalu kita memerlukan dokumen uji. Di sini kita akan menghitung sudut antara dua dokumen. Ukuran vektor haruslah sama. Pengukuran sudut antara dua buah dokumen diidentikan dengan pengukuran sudut antara dua buah vektor, yaitu dengan rumus seperti ini. Di mana ini adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor. A dan B adalah hasil perkalian dari titik vektor A dan vektor B yang didefinisikan sebagai A, B, A1, B1 tambah A2, B2, dan seterusnya. Nah, lalu kita misalkan ada dua buah dokumen, uji untuk dibandingkan kesamaannya dengan dokumen utama. Untuk saat ini, dokumen uji harus merepresentasikan vektor yang ukurannya sama, seperti berikut. Nah, dari dua hasil di atas, dokumen query memiliki beda sudut yang dibentuk dengan dokumen satu sebesar 30.728,3 derajat, sedangkan dokumen 2 memiliki beda sudut 45.272,8 derajat. Jika sudut yang dibentuk dari arah suku memiliki nilai yang kecil, berarti kedua dokumen memiliki kemiripan yang tinggi. Karena nilai sudut yang terbentuk antara dokumen query dan dokumen pertama lebih kecil daripada sudut antara dokumen query dengan dokumen kedua, maka dapat dikatakan dokumen query lebih mirip dengan dokumen pertama. Nah, ini adalah implementasinya dengan menggunakan Python. Seperti ini. Nah, hasil yang akan muncul skor kesamaannya adalah 0,41. Nah, hal ini berarti dua kalimat atau dokumen di atas memiliki kemiripan satu sama lain. Semakin skor kesamaan mendekati angka 1, maka itu menunjukkan bahwa kedua kalimat mirip satu sama lain. Begitu pula sebaliknya. Apabila skor kesamaan semakin menuju angka 0, maka semakin sedikit pula tingkat kesamaannya. Nah, pada kesimpulannya, analisis kesamaan dua buah dokumen ini menggunakan quotient similarity. Metode ini memberikan informasi tentang seberapa mirip atau sejauh mana dokumen-dokumen tersebut memiliki kesamaan dalam hal konten. Nah, melalui quotient similarity ini kita dapat mendapatkan informasi kuantitatif tentang tingkat kesamaan antara dokumen-dokumen. Skor kesamaan yang dihasilkan berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kesamaan sempurna antara kedua dokumen, sementara nilai 0 menunjukkan ketidaksamaan total. Dengan demikian, quotient similarity memberikan alat yang berguna dalam analisis teks dan pemrosesan dokumen untuk mengukur kesamaan dan membandingkan dokumen-dokumen berdasarkan konten yang mereka miliki. Nah, adapun saran di sini, melalui makalah ini, berapa penting mempelajari mengenai penerapan aljabar linear, yakni model ruang vektor dalam menentukan kemiripan dua buah dokumen. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata serta kurangnya dalam pembawaan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.